sayyi'ati. Ini satu pasal yang membahas pada masalah orang-orang yang tergolong iqtara bihasanatihi, yang tertipu dengan kebaikan-kebaikannya, ma'aqillatiha, padahal kebaikannya sedikit, wa kasrati sayyi'atihi, dan keburukannya yang banyak. Dikira kebaikan yang banyak, padahal sedikit, yang tak banyak tuh keburukannya. Cuma inya mengira bahwa inya ini sudah berbuat baik banyak. Fayaqrabu minhum gururu tawaifin lahum ta'atun wa ma'asin, dan tergolong termasuk daripada mereka itu ialah gururu tawaifin, ialah satu golongan yang tertipu, lahum ta'atun wa ma'asin, dan bagi mereka itu ada mempunyai ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan. Illa anna ma'asihim aktsaru, akan tetapi kemaksiatan mereka itu aktsaru, lebih banyak. Wa hum yatawaqqa'una al-maghfirata, wa hum, mereka itu dalam keadaan mengharap akan keampunan, wa yadhunnuna anna kaffata hasanatihim, dan mereka itu mengira anna kaffata hasanatihim, bahwa timbangan kebaikan-kebaikan mereka itu tarjaha, wa yadhunnuna, masalah tarjahu lebih banyak atau lebih menang, aktsara min kasratis sayyi'atihi, yang lebih banyak daripada timbangan keburukan mereka. Wa hadza ghayatul jahli, maka ini adalah sepaling jahil daripada golongan. Kenapa jadi di sini ada kata-kata yang bunuh? Mereka itu mengira, dikarenakan orang ini tadi hidup beramal tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Jangannya orang ini tadi beramal didasari dengan ilmu pengetahuan, nang sebelum inya beramal, sebelum inya itu berbuat baik, inya mengaji dahulu. Kadang kata-kata yang lunu dan semua kadang kata-kata yang inya itu mengira. Kenapa jadi bila orang sebelum inya beramal berbuat baik itu inya mengaji dahulu, lalu inya ada ilmunya, lalu inya beramal, kadang lagi kata-kata yang lunu. Karena bila orang sudah berilmu, beramal berdasarkan ilmu yang ada padanya, ilmul yaqin. Yakin ini sudah beramal itu kenapa? Karena ilmu sudah menunjukkan ini baik, ini kata baik. Pun jual beli ini sah, ini kata sah, jelas dalam ilmu tuh. Ada yang dulu, ada perkiraan tuh ada. Kenapa jadi ada kata-kata kita kira-kira, apalagi kena
ditakuni orang, seorang ini kada tahu jawabannya itu ada menjawab. Tapi daripada indah kalah, kira-kira pendapatku ya. Nah kira-kira pendapatku ya apa tuh kira-kira? Di dalam Islam itu ada kira-kira. Di dalam Islam itu semua ada jawaban. Kada ada satu masalah pun terkecuali Tuhan sudah menyiapkan jawaban di dalam Islam. Cuman kitanya aja lagi. Sudah hayau kan ada apa? Kayak pengunjungan juga nama belum bisa mendenau situ sih. Kira-kira ya iwak ada. Kira-kira milik banyu itu iwak mau jangan. Pada biasa kesana lagi ngerti. Nah jadi dahulu akan apa? Dahulu akan ilmu, dahulu hanya hendak menggawi apa nang digawi. Tahu sudah posisi nang ini menggawi bagus. Ilmunya kan menunjukkan bagus. Artinya kita sudah belajar tahu sudah caranya ini bagus. Ini kada bagus. Nah ilmu yakin karena kenapa jadi terjadi nang ini dari dikira banyak amalannya sudah bagus benar, banyak benar sudah. Sekalinya sedikitannya nang tak banyak itu kalau keburukannya. Contoh misalnya taruhlah misalnya ada orang diisi menantu, ada orang diisi menantu nangaran minantu nang ini nangaran orang hanya hidup juga kada bisa apa-apa gawian cukup sehari aja juga memberi makani bininya lalu ujar Tuhan sampai ini jajan minantu tuh abah ada duit. Nah, abah modalin dia mau juga ikut maju nikah kata dimodalilah si minantu. Ketika minantu ini dimodali berusaha sekalinya orangnya pintar berusaha, maksudnya dia juga pintar mengguling dia bisa juga. Aku unjuki modal kemudian mengatur maksudnya pintar mana mengguling aja apa dia mau jadi apa mau guling aja pintar berusaha lalu makin bagus hai kenapa di suatu hari si menantu ini rupanya ada masalah bawaan lawan min Tuhan di warung makan kada melihat lawan min Tuhan kada melihat kan kada mau menanggur asik makan sumbuk mana rupanya min Tuhan ada maksud min Tuhan itu makan tuh yang dibayarkan sekali ini gagal jangan dibayarkan menanggur aja ada ulik min Tuhan. Lalu si min Tuhan yang ini tadi nanganan sudah saling tersinggung sepanjang jalan gerunung menyampaikan ke rumah hendak bersuara penyaring di hadapan bini sampai ke rumah hanya dibuka lawang pala namanya mulai sebenarnya kenapa nih jadi datang di warung maka pertama kayaknya napa misalnya napa ada kepala kenapa ya nabi ini napa salahnya minantu ikam tuh napa minantu ikam kayaknya ada bersamaan kenapa tadi minantu bagusnya sudah bagus kenapa
Ada ingat kalau namanya hanya datang ke sini tangan 10 aja. Kita kalau modalinya usaha apa ada dulu, bisa apa adanya. Wah ini berduit hanya karena itu. Impai di warung, wah kamu jangan membayar apa, mana aku aja ada. Jangan pikir kalau ini kata melihat, kalau melihat nampak kan harap sama sahabat, bahalat masih, para benar. Pala benar itu hanya salah mamai. Padahal memodali minantu tadi bagus banget, menolongi jangankan minantu orang yang ditolongi pahalanya ganal benar. Orang kalau berisi usaha diulangkan supaya inya berusaha makan sapupu diulangkan usaha supaya inya nyaman, karena seorang melihat inya nyaman juga itu bagus, sudah bagus. Di luar bagusnya secara zahir, tapi yang merusak kebagusan itu tadi itu kita melihat bagus, orang melihat bagus benar. Si anu tuh luar biasa, lawan kamanakan, lawan minantu bagus banget, barataan orang memuji, tapi Tuhan gak ada memuji. Kenapa jadi Tuhan gak ada memuji? Bisa kalinya di dalam hatinya inyalah yang merasa bahwa inya yang membantu. Ujub namanya, ujub itu bangga ada di dalam hati dikarenakan lupa nang menulungi seorang nih kawan, membantu orang lain, membantu sapupu, membantu amanakan, membantu minanto, yang menggerakkan hati seorang itu Allah. Kemudian ada bandanya pulang menghendak dibantu akan yang itu siapa? Yang memberi Allah. Tapi karena kada mengaji ilmu di luar aja mengaji, ilmu di dalam kada mengaji, rusaklah amal di luar dikarenakan ada yang merusak bahkan lebih dahsyat daripada yang di luar, yaitu penyakit hati ngarannya ujub ngarannya. Ujub tuh buat urusan untung nanti akan kita kali-kali jadi bila lupa lawan nang ini nikmat Allah, ujub sudah. Karena bilanya ujub lah aku, maka aku tuh ada. Nah, di bapak ini jakanya orang tuh tadi hati itu bersihnya mengaji dulu ilmu, luarnya dikajinya, di dalamnya dikajinya juga ilmu. Kada ada lagi bangga dengan diri sendiri, kada ada lagi inya itu bahwa inya mengakui bahwa ini aku. Kenapa jadi kayak itu? Karena tak ada ini nikmat dari Allah. Wujud dirinya Allah maulah. Ni'matul ijad ngarannya, orang menyembah ni'matul ijad ngarannya. Tuhan pulang setelah maulah, dilengkapi Tuhan pulang yang mendukung daripada wujud dirinya ini. Gerak dan diam diulahkan, nafas diulahkan, pandangan diulahkan, penglihatan diulahkan, akal diulahkan karena gila, tenaganya diulahkan, lalu pulang pendukung yang lain diulahkan, sarananya untuk inya kawa bagawi berhasil, namanya ni'matul imdad. Jadi kita ini ada dua macam, ada yang disebut namanya ni'matul ijad, ada namanya yang disebut ni'matul imdad. Asalnya kita kadada dijadikan ada ni'matul ijad. Setelah ada diberi Tuhan nikmat-nikmat yang lain-lain, namanya ni'matul imdad namanya. Jamak.
Lamunnya mufrad ngarannya madad. Nah, ngarannya madad. Pemberian itu sumbernya dari Allah. Nah, sumbernya dari Allah, tetapi sumbernya dari Allah ini tadi melewat Rasulullah, disebut ngarannya madad, madadul Mustafa. Itu maksudnya. Kenapa jadi timbul kepala nyasal kita memodalinya merasa bersaudara. Nah, yang tahu nak ini jangan yang memodali belum sudah bujur lagi. Udah nak ini sombongnya lawan aku. Apalagi yang kita minta duit lawan dia banyak. Mungkinnya ini bola larang ke semua hari. Rusak dikira ini kebaikan luar biasa banyaknya sudah sekalinya sedikit banal nang ada nang banyak tuh keburukan nang ada di wadah kita, tapi kita kada merasa. Kenapa kada merasa? Kita kada tahu. Kenapa kada tahu? Karena kada mengaji. Pikiran tadi nang lupa lawan nikmat Allah disebut ujub itu biasa-biasa aja. Pada tahu ujub ini meruntuh lawan seluruh amal kebaikan. Nang menyebabkan tak akui itu tak ujub. Maka ujub ini pasti beranak. Bilanya sudah muncul aku pasti beranak. Beranaknya apa? Hendak membanding dengan aku loh ya. Bilanya sudah muncul tak bandingkan, artinya kibir, sombong, apa itu aku, tak bagus aku, tak bisa aku, tak pintar aku, tak sukses aku, tak bungas aku, tak mancung aku hidung masa penting bisa mancung. Sombong, bilanya sombong, ini beranak pulang. Orang sombong itu kada hendak direndahkan orang. Ya tinggi terus orang sombong. Kayak apa caranya supaya seorang ini lebih tinggi kelihatan daripada orang? Kayak apa supaya seorang ini lebih mulia, lebih sukses, lebih bagus daripada orang lain? Ketujuh menjelek-jelekan orang, tajasus sebenarnya. Tujuh benar menyelidiki. Tujuh benar memperhatikan kekurangan orang, kita cari kekurangan orang supaya bila orang itu hendak berungal sedikit, kawai mantap itu tajasus sebenarnya. Tajasus ini orang beranak ulang. Napa anaknya tajasus yang ini? Kada sudi, ada saingan. Ngarannya hasad, ngarannya dengki, ngarannya. Bila sudah kepada dengki nang ini, aduh berbahaya. Iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hababa wal khishbah. Hati-hati ya Nabi dengan adanya di dalam hati sifat hasad, sifat dengki, sifat nang kada nyaman hati melihat orang berhasil, melihat orang sukses. Itu anaknya di hati. Adakah di hati kita mana adakah? Bila ada, oh berarti aku ini berpenyakit dengki. Bila melihat orang tuh lah, melihat orang bilanya berhasil tuh jangan diibaratkan kayak ini itu berhasil tuh katanya yang berhasil yang sukses jadi turutan langsung ada tak imbai atau tak dahulu seorang mana apa tak imbai
7 kali kita memperjuangkan gigi palsu kalau dari kata juga di batuknya datang kawan 3 nih hanya 3 kali menimbai mengarang orang yang dihiga yang 7 kali memperjuangkan gigi palsu ini gimana Allah pantalnya itu hal ini berlapas lapas dan pagar dan wujudnya patah hasutkan dan kehidupan kita sekalinya wujudnya pada patah kawannya pada pagar tak buat kena meladung dan terbalik paling benar ini tak ini umpama unjunan umpama atau kata itu oleh orang bolehan haruan biasa aja pada saling kada di hati kada mendoakan supaya lapas kada ayah sekali pemulihan kenapa maka jalan licin rambah inya pengendarahan inya pulih pengendaraan tadi balik ladung tapi kendaraan apa ladungnya yang itu linya haruannya lapas kendaraannya rapat kurangnya kasih lahu himung di hati terus ya jatuh umpama haruan itu dan gigangnya tinggi kitanya adalah apa itu dengar orang berganti mobil siatnya lah inyalah ya siatnya lah inyalah ya berganti mobil pulang di hati ya batalnya dia agak benar berganti pulang mobil padahal seorang tidak berganti mobil ada kawan cari orang tahu berganti mobil tulangnya berganti mobil tadi itu lagi ini Tuhan pengurangnya sudah nah kemana aja Jepang bawa umatnya ini nah bawa obat terus dan mobil hanya kering itu ya mati itu ya nah ya itu kan bini orang mati sekalinya udah sama mati itu mati tahu yang bahasa kan kandung harus panasnya panas liwat panasnya kenapa seorang berganti mobil pada kawan berganti bini saya sakit bininya pada lawas garing mati anak yang tapi nggak ada apalagi bawa mobil hanya bingung ya dan apa aja jangan anom negara-negara hasilnya menyahut aku jadi 4 tahun awal pahaji jangan ada yang ini tadi berganti mobil mata kawan bini 12 tahun udah setruk karena gampang kurang bersifat hasad aku yang nabi ada mengakuinya umatku kurang nak ada di hatinya sifat hasud lah Nabi Muhammad kena mengakui orang ini umat lain umatku ya Nabi apalagi orang bersifat hasud bersifat dengki di hati ya Nabi al-hasud la yasud orang yang ada sifat dengki tadi cirinya ya 2 macam tadi cirinya 2 macam apa cirinya melihat orang sukses orang berhasil kadang ketujuh melihat orang ini mendapat musibah itu cirinya
ada orang bagus doa ini kadang mendoakan yang terbaik. Jangan disebut unta aja, unta jangan, tapi ada lagi ini orang bawa mobil beredar di situ hanya orang bawa unta aja, jangan disebut unta aja. Dan bisa kamakna kalau kira dia orang dia makna dari bawa unta aja. Nah, itu hasud sebenarnya. Orang yang ada hasud di dalam hatinya jalani la yasud salawasan. Jangan diangkat jadi pemimpin, jangan jadi ikutan, jangan diulah jadi orang yang termasuk dituhankan, jangan. Kada bagus karena orang hasud ini kadang kamu diulah pemimpin. Dia mau orang yang dipimpinnya ini karena mau orang itu bahasa kita bahasa anunya. Kalau kita tidak paham bahasa mau pikir mau pasir kan. Mau ujari, ya karena mau ujari membawai kepada orang yang dipimpinnya. Memang bila ada orang yang dihasudinya kan ada dikatujunya, ya kayak ibarat guru tuh. Kamu baru mengaji, ngaji udah kamu ngaji udahnya kan? Kamu ngaji udahnya, kamu jangan ngaji udah ya nek. Ada ketujuh adanya. Ada itu Nabi Muhammad tuh menyuruh menuntutlah ilmu kalian hanya kepada guru si anu kada ada Allah. Nah, karena sumbernya ilmu itu dari Rasulullah, siapa aja orangnya, siapa aja ngarannya, bila ilmunya sumbernya dari Rasulullah, tutup kaji di situ, ambil karena hakikatnya lain ilmu sidin lah yang diambil, ilmunya Rasulullah, cuman melewat sidin aja, kelewatannya aja. Kita tuh datang apa uduan, katanya kita tujuan kita tuh keran lain, cuman jalannya supaya kita kalau bawa udu mengambil banyu nang dari atas sana, nang dari sumbernya bujur itu melewat keran di sini, lalu kita memaraki lawan keran, lalu kita mau memusuhi akan keran ini dengan memutar bagaimana. Keluarlah banyu di situ, banyu ini di keran ini kan mengeluarkan air tuh. Apa katanya? Tong. Iya, nah. Punya Pak Haji Abdullah menyebut tanduk tuh mabuk. Tampon ya. Itu memang keran tuh ada bisa apa-apa, nggak bisa banyu apa-apa, cuma karena si keran itu bersambung, ya ampun bersambungnya, bersambungnya kepada Rasulullah sehingga nak ada di wadah Rasulullah tuh kayak ada di wadahnya, padahal kan lain, tetap ada di wadah Rasulullah. Ada batas orang mengaji pun ada, harus 20-an wajah kan ada. Selama itu bersambung kepada Rasulullah haji. Macam-macam ini, macam-macam. Ada orang bila bertarikat, orang bertarikat sebuting tarikat, lalu menjauhi tarikat yang lain, lalu anti benar lawan perkumpulan yang lain, atau menganggap yang lain tuh kada tentang bujurnya.